Halo sama nih ya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang cukup canggih ya. Karena dari namanya aja kita udah keingat dengan film Avengers Endgame tentang nanotech, tentang bagaimana baju Iron Man itu yang bisa dari sumber kecil, dari kalung atau apa, dari kacamata bisa berkembang menjadi sebuah baju yang melapisi semua tubuh. Nah itu katanya nanotech seperti itu ya. Tapi kalau untuk aplikasinya sekarang sih nggak secanggih di film-film sekarang ya. Tapi sebenarnya aplikasinya itu agak berbeda. Bisa dari seperti untuk peternakan atau bisa untuk pertanian, dan juga bahkan untuk bahan pakaian pun itu memakai nanoteknologi. Dalam artian teknologi yang bersifat melihat nano-nano ya. Jadi di dalam teknologi tersebut melihat dan juga tes supaya dapat menghasilkan bahan-bahan yang bagus. Nah, itulah yang ditekuni oleh perusahaan yang akan kita bahas, yang di request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Nanotech Indonesia Global Tbk dengan kode emiten NANO atau kita panggil aja Nano. Perusahaan yang satu ini memang sulit dimengerti karena bidang mereka itu sangat canggih banget ya. Karena kadang-kadang kita cuma sebagai konsumen tidak tahu produk kita itu dihasilkannya itu seperti apa ya, seperti baju itu dari serat apa, serat kapasnya di ngapain dan apa-apa. Nah, itu kita kadang tidak tahu, tapi mereka inilah yang berperan besar di bisnis tersebut Nano. Kita akan langsung bahas dari berita mereka terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja beritanya ya. Jadi palingan kita langsung lihat dari sisi tentang perusahaan mereka ya, kapan mereka dibangun dan bisnis apa yang mereka tekuni. Mereka adalah tech company yang memiliki core business berupa jasa layanan sains dan teknologi berbasis research and development, rekayasa material dan nanoteknologi. Hadir untuk menjawab permasalahan, kebutuhan dan tantangan para akademisi, investor, industri, dunia usaha, dan pemerintah yang hanya bisa direkayasa dengan sains dan teknologi. Berawal dari kelompok penelitian nanoteknologi yang didirikan pada tahun 2005, Profesor Nurul Taufik Rohman bersama dengan tim melakukan kolaborasi dengan para ilmuwan dan anak-anak muda visioner untuk membangun ekosistem nanoteknologi di Indonesia. Ya, berbagai inovasi telah mereka lakukan untuk menghadirkan sebuah kemudahan bagi umat manusia pastinya ya. Jadi berbagai inovasi dan terobosan baru tersebut menjadi titik tolak bagi profesor dan tim untuk mendirikan PT Nanotech Indonesia Global di tahun 2019. Jadi masih cukup baru ya perusahaan yang satu ini. Akhirnya memiliki 5 lini bisnis utama yang bergerak di bidang material, kesehatan, aquaculture, inspeksi, properti, dan pendidikan. Nah, ini beliau ya. Nah, jadi gitu tentang bagaimanakah perjalanan mereka. Memang perusahaan yang masih baru banget. Bahkan mereka baru IPO pada tahun lalu 2022 ya. Baru berapa bulan. Jadi apa aja usaha daripada mereka kita bisa lihat di sini. Unit bisnisnya ada industri umum, lalu ada untuk kesehatan, kosmetik, dan farmasi juga ada. Lalu aquaculture dan agribisnis. Lalu ada layanan pendidikan, properti, dan konstruksi juga ada. Ya, kalau ditanya bagaimanakah masa depan mereka, seharusnya sih bagus sih ya. Karena mereka ini bergerak di bidang research and development, yang setiap perusahaan ya di seluruh dunia pasti memerlukan bidang ini. Karena mereka mau menghasilkan produk yang sehari demi hari itu semakin baik dan semakin berguna bagi masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi saya bisa katakan prospeknya ini sih bagus ya. Jadi sekarang langsung aja kita lihat bagaimana keuangan daripada perusahaan ini. Memiliki prospek yang bagus, keuangannya bagaimana? Kita mulai dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Porsi masyarakatnya 29%. Ini aman. Lalu ada Nanotech Investama Sedaya memegang 59%. Ini juga aman ya. Kalau kita lihat beritanya sih juga aman-aman aja. Jadi langsung aja kita masuk ke laporan keuangan daripada Nanotech ini. Kita bandingkan dengan yang RTI Bisnis punya. Harga sahamnya ada murah banget, Rp29. Untuk laporan keuangannya kita sampai kuartal kedua tahun 2022 ya. Karena memang update-nya segitu aja. Yep. Nah, kita lihat ya. Di sebelah sini. Kita download dan kita bandingkan. Dan ini anak perusahaannya ya, PT Nano Herbal Tama International. Kegiatan usahanya industri pengolahan dan perdagangan besar. Lalu tahun komersial 2019. Jumlah asetnya 7,9 M. Persentase kepemilikan 51%. Jadi mereka pengendalinya.
Oke, selanjutnya untuk mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah dan pembulatan ribuan. Jadi kita carikan 1000 dulu untuk melihat laporan keuangannya. Laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 3M ya. Nah, kita coba lihat, benar 3,1 M dengan PER 20 kali. Ini udah mahal sih, tetapi kita lihat PBV-nya juga masih murah, 0,7 kali. Jadi kalau dilihat dari PBV-nya sih masih cukup murah, tapi labanya masih kurang. Jadi masih bisa ditunggu dulu. Untuk aset lancarnya dia sebesar 144 miliar, liabilitas jangka pendeknya 10 miliar. Wow, ini kasnya sangat tebal ya. Kasnya itu 2 kali lipat daripada hutang jangka pendeknya. Apalagi asetnya yang lain seperti piutang. Ya, gede banget. Keluaran rasionya juga gede ya, 1400%. Nice. Keuangannya sehat Nano ini. Lalu untuk turnover hariannya 250 juta rupiah. Ini cukup sepi, tapi mengingat ini perusahaan yang masih kecil ya. Mereka posisi publiknya gede, tapi market cap-nya 127 miliar doang. Jadi memang transaksi hariannya cukup sepi ya. Tapi bagi teman-teman yang request Nano ini, kalau ditanya apakah boleh diinvestasikan, ya bagi saya sih di perusahaan yang masih baru ini dengan potensial yang cukup gede, sebenarnya saya agak ragu ya, karena PR-nya agak mahal. Tapi kalau mau diinvestasikan boleh, tapi jangan lupa untuk diversifikasi dan memakai uang dingin ya. Dan kalau bisa pakai porsi yang agak kecil. Ya, iseng-iseng lah investasi ke perusahaan yang menarik seperti ini, tapi jangan dalam porsi yang besar ya, karena pergerakan saham itu nggak bisa diprediksi. Tetapi kalau lihat dari masa depannya sih memang cenderung akan naik sih. Tapi kita lihatlah bagaimanakah cara mereka mendapatkan laba yang lebih besar daripada sekarang. Jadi gitu aja pembahasan tentang Nano yang bergerak di bidang nanoteknologi ya. Bidang yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk terus berkembang. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.